Anak Surabaya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, Rek. Oke, sebelumnya, kenalin namaku Bintang Ahyananda dari Forum Anak Surabaya dan bersama partnerku Afina Karima dari Forum Anak Surabaya. Pada saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita yang biasanya harus tatap muka, namun sejak bulan Maret 2020, kita harus hijrah ke dunia digital, yaitu kita harus bergelut dengan dunia media sosial. BTW, kalian tahu nggak sih, apa itu sebenarnya definisi dari media sosial? Nah, media sosial itu sebuah tempat dalam jaringan di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi satu sama lain, dan berbagi informasi. Media sosial ini sangat mendukung dan membantu kita pada saat masa-masa pandemi. Kekuatan media sosial di tengah pandemi tidak perlu diragukan lagi. Semakin banyak masyarakat Indonesia meluangkan waktu kekosongan di saat adanya ujaran pemerintah di rumah saja, mengharuskan mereka berkegiatan secara daring dan setiap harinya bersinggungan dengan dunia online. Penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang luar biasa. Dilansir dari tech.id, dengan survei yang sudah dilakukan kepada lebih dari 25.000 orang. Nah, di sisi baik, media sosial ini bisa menjadi suatu platform yang efektif bagi pelajar untuk berkomunikasi, mendapat informasi, berkreasi, dan berinovasi. Media sosial ini juga bisa menjadi sarana pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa beradaptasi di era digital ini. Contohnya seperti penggunaan media sosial bagi pelajar untuk berbagi informasi tentang pelajaran atau berbagi cerita satu sama lain. Anak-anak juga dapat berkreasi di medsos melalui tulisan, video kreatif, maupun foto. Namun, di sisi buruknya, tidak sedikit penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak loh. Contohnya seperti pornografi, cyberbullying, dan ketergantungan kepada dunia maya. Penyalahgunaan media sosial ini tidak bisa dianggap ringan karena banyak masa depan anak-anak yang sudah dirusak oleh media sosial ini. Contohnya seperti cyberbullying. Banyak mental kesehatan anak yang jatuh karena dia dibully di dunia maya. Kesehatan mental yang buruk ini dapat berakibat kepada depresi, stres, perubahan kepribadian yang jelek, dan tidak sedikit pula yang berujung kepada bunuh diri. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi hal tersebut dan memperbanyak pengaruh baik yang kita dapat dari media sosial, apa aja sih hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang selama berada di media sosial? Hal yang harus dilakukan adalah yang pertama dan yang sangat penting, yaitu kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan nyata dengan media sosial. Jangan sampai keseluruhan hidup kita tergantung pada media sosial. Yang kedua, jaga moral dan etika ketika bermedia sosial, teman-teman. Apa yang kamu lakukan menentukan siapa dirimu, termasuk dalam berinternet. Kita harus paham dan tahu akan etika selama bermedia sosial, tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Dan menjaga moral yang dimaksud, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan dan diri sendiri. Ketahui dan sadarilah bahwa mengakses hal-hal yang dilarang itu sudah menjadi dosa besar bagi kita. Dan yang ketiga, maksimalkan kesempatan yang kamu miliki di media sosial untuk melakukan hal-hal yang positif ya teman-teman. Media sosial adalah sebuah kesempatan besar bagi kita semua untuk belajar, berkreasi, dan berpartisipasi. Jelajahi ilmu yang bermanfaat, asah keterampilanmu, dan ciptakan kreasimu. Itu semua bisa kita lakukan selama bermedia sosial. Jadi, yuk kita menjadi pelopor dan pelapor yang bijak dalam penggunaan media sosial, khususnya di masa pandemi ini. Jangan lupa tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak ya. Oke, sekian dari kami, Bidang dan Afina dari Forum Anak Kota Surabaya. Sampai jumpa teman-teman.